Dilantiknya Deddy Corbuzier menjadi staf sus Kemenhan di tengah krisis anggaran menjadi pro dan kontra. Banyak netizen yang menghujat setelah pelantikan. Yuk kita simak aja. Nah, ini yang ngomong adalah sahabat saya dan juga banyak masyarakat gitu ya yang nanya masalah efisiensi dan gaji. Oke. Pertama gini, ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun, tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke, nggak akan saya ambil. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengangkat Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjogo atau yang akrab disapa Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Deddy dilantik bersama dengan 5 orang lainnya pada Selasa 11 Februari 2025 di kantor Kemhan, Jakarta. Pengangkatan ke-6 staf khusus ini merupakan bukti bahwa Kemhan mengedepankan kolaborasi dengan beragam pihak untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan. Dengan amanah baru, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Mohon maaf nih Pak Prabowo, kenapa ini si buzzer bisa jadi staf sus? Gue jadi bingung gitu Pak. Ini kan masyarakat nih lagi mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah. Kan katanya banyak yang nggak tepat sasaran nih ya. Sampai-sampai gas melon aja dipersulit nih, agak-agak langka kemarin. Terus tiba-tiba ada yang dilantik jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Udah gitu yang diangkat botak lagi. Kan harusnya kalau mau efisiensi anggaran pemerintah, harusnya kabinetnya tuh disusut-susutin, nah dipangkas-pangkas ini. Yang nggak perlu, jabatan-jabatan yang nggak perlu, udah dihilangin aja Pak. Ini malah ditambah-tambah. Kan kemarin tuh udah dipangkas-pangkas tuh. Biaya dinas, perjalanan ke luar negeri, keluar kota, itu udah dikurangi. Lah ini malah nambah. Kan staf sus ini butuh anggaran juga Pak. Mereka ini kan kerja nggak pakai exposure. Aduh, tolonglah Pak, jangan setengah-setengah ini teorinya. Yang di A dipangkas, nambah yang B. Aduh, sama aja bohong. Tapi saya nggak mau suujon lah Pak. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Ya walaupun ini udah bikin bingung sih Pak. Jangan lupa buat lapor dan bayar pajak karena ada staf sus baru yang wajib kita nafkahi. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan, malah diangkat jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Karena apa yang nggak palsu dari Deddy Corbuzier? Semua juga tahu kalau mukanya Deddy itu palsu, mata, hidung, dagu, itu semua palsu hasil operasi. Kerjaannya Deddy asli, tapi juga palsu. Dia itu kerjaannya ngebohongin orang. Dia dapat duit dari bisa ngebengkokin sendok, dari ngibulin orang, dari jadi tukang sulap, dari mempertontonkan kepalsuan. Lah, katanya mau berhemat, tapi kok malah buang-buang duit buat seorang Deddy. Kalian pasti udah baca berita ya bahwa Deddy Corbuzier baru aja dilantik jadi staf khusus Menhan. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf khusus ketika Prabowo lagi gencar-gencarnya melakukan penghematan anggaran. Ini membenarkan dugaan saya bahwa penghematan anggaran versi Prabowo itu hanya pembodohan publik dan mempermainkan nasib rakyat. Kenapa demikian? Ya lihat aja. Prabowo melantik staf khusus yang gaji plus tunjangannya setara dengan gaji 10-15 pegawai. Prabowo pernah mikir nggak sih bahwa dampak
dari pengurangan anggaran dari setiap lembaga dan kementerian itu membuat akan ada banyak pegawai atau karyawan yang terpaksa dirumahkan atau di PHK. Ketika ada jenis pengangguran baru hasil dari pengurangan anggaran, terus Prabowo malah melantik staf khusus yang gaji sebulannya setara dengan 10-15 menteri. Ini bukti bahwa Prabowo mempermainkan nasib rakyat. Aneh bin ajaib, di saat masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan, yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau suzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya, ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Netizen, duar, tiba-tiba rame di dunia maya nih ya. Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf sus Kementerian Pertahanan, ya kan? Beliau dilantik langsung oleh Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan. Kaget cenah, jalan bener-bener kaget gitu, kok bisanya Deddy Corbuzier kepilih menjadi staf sus Kementerian Pertahanan. Backgroundnya apa sih sampai bisa dilantik gitu loh menjadi staf sus gitu loh, ya kan? Dia ada experience apa di bidang pertahanan negara gitu, ya kan? Sampai bingung gitu. Emang gak ada orang lain? Bukan berarti gue meragukan ya, tapi kayak standarnya apa sih untuk sampai diikut sertakan di Kementerian Pertahanan gitu? Bingung gitu ya negara Wakanda. Love ya. Salam logika. Memang gua tidak pernah sekalipun seumur hidup memilih 08 selama pemilu. Cuman gua nggak nyangka saja sebercanda itu 08 dalam memimpin Konoha. Berbicara tentang efisiensi, tiba-tiba 08 mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kabinet obesitas berbicara tentang efisiensi. Ibarat kata, orang yang selalu BO sembarangan lalu mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan hidup. Sudah bokeh baru berbicara tentang penghematan. Itu kan namanya TOLOL. Kalau maksud 08 mengangkat isu efisiensi hanya untuk menutupi isu pagar laut, Anda berhasil Pak. Tidak ada seorang pun sekarang yang ngomongin tentang pagar laut. Gitu aja Pak terus, sampai ramalan Bapak bahwa 2030 Konoha bubar akan terwujud Pak. Itulah pro dan kontra atas dilantiknya Deddy Corbuzier menjadi staf sus Kemenhan. Banyak rakyat yang kecewa sama tindakan presiden. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.